guys. Nah, berjumpa lagi dengan saya bersama Hasna di Bincang-Bincang Semansa. Saya bersama dengan Pak Rizky selaku pembina OSIS di SMA Negeri 1 Kesambilir. Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Nah, gimana nih Pak? Jabatan Bapak sudah berapa tahun nih menjabat sebagai pembina OSIS? Sejak tahun 2017, kalau tidak salah. Jadi kalau kita hitung, sekarang kurang lebih hampir 4 tahun Bapak menjabat sebagai pembina OSIS di sini. Hampir 4 tahun ya Pak. Oke. Pak, kita sudah melaksanakan HUT SMA nih. Betul. Nah, gimana pendapat Bapak tentang acara HUT SMA kita tahun ini? Jadi kalau kita biasanya melihat HUT SMA itu merupakan sebuah acara seremonial yang Bapak kira untuk tahun ini itu siklus 3 tahun yang dilaksanakan secara besar-besaran. Tetapi mengingat pandemi COVID-19 masih mewabah di negara kita, jadi pelaksanaan kegiatannya pun juga menyesuaikan. Menyesuaikan kondisi ya. Betul. Nah, jadi yang hadir ke sekolah cuma 25% dari kapasitas keseluruhan dari siswa kita di sini. Jadi walaupun terbatas, tapi tidak menyurutkan partisipasi kita untuk berperan dalam menyukseskan kegiatan HUT SMA. Harus semangat terus Iya, ya, Pak. betul. Kendala apa saja nih Pak yang sering dialami sewaktu Bapak mengkoordinir anggota OSIS untuk melaksanakan acara HUT SMA ini, melakukan persiapan? Baik. Jadi dari segi persiapan sendiri, kita udah kurang lebih 1 bulan lebih kita persiapkan sebelum Jauh-jauh hari ya Pak? puncak ya. Jadi rangkaian kegiatan kita untuk HUT SMA ini pelaksananya kurang lebih 1 pekan ya, 1 minggu, di mana kita mulai dari tanggal 11 kemarin, 11 Oktober, yang mana diisi dari berbagai macam kegiatan. Di antaranya ada yang berupa sport, contohnya bola mini, kemudian juga ada vokal group, kemudian juga ada lomba beberapa lomba yang utamanya adalah meningkatkan eksistensi siswa-siswi di sini. Namun di satu sisi juga kendala dalam mengkoordinasi ya. Iya. Koordinasi karena ini merupakan OSIS yang baru ya, masa bakti yang baru, jadi mereka juga harus dihadapkan dengan situasi yang seperti ini. Pandemi ya. Ya, pandemi seperti ini, jadi persiapannya pun juga kita tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat ya. Di mana dalam persiapan sendiri, kendala-kendala yang kita sering alami adalah bagaimana kita mengakomodir kepentingan siswa sendiri, kemudian menyesuaikan yang namanya kegiatan-kegiatan tersebut, apakah bisa diikuti oleh siswa-siswi kita semuanya, ataupun juga dari segi kesiapan anggota sendiri ya. Lebih-lebih koordinasinya harus ketemu, mungkin terbatas ruang gerak kita, ada kalanya kita juga harus rapat yang sifatnya dadakan. Jadi alhamdulillah untuk sampai hari puncak besok kira-kira insya Allah kita pastikan kita mampu untuk melaksanakannya. Bisa ya Pak ya? Bisa insya Allah. Nah, kalau yang ini nih Pak, ini ada pertanyaan lagi. Tema dari HUT SMA ini kan tentang generasi muda ya Pak ya? Betul ya. Generasi muda, meningkatkan generasi muda. Nah, motivasinya membuat acara ini tuh apa? Bisa dijelaskan? Baik. Jadi latar belakang anggota OSIS itu backgroundnya macam-macam ya. Iya. Dari semua ekstrakurikuler yang ada, Bapak kira terwakili semua di situ. Namun mereka punya satu tujuan yang sama, di mana OSIS menjadi sebuah kita bisa katakan penyambung lidah dari aspirasi berbagai macam pemikiran, dan di mana semuanya bergerak untuk bisa mewujudkan yang namanya kegiatan SMA. Nah, di satu sisi juga mereka ada bentrok kepentingan ya, di mana mereka juga punya ekstra yang Bapak kira di sana mereka terlibat aktif ya. Tapi membagi waktunya Bapak sarankan agar memanage-nya dengan baik ya. Kita tetap mengutamakan yang namanya kekompakan tim ya.
kemudian kerjasama, dan juga komunikasi. Nah, yang penting apabila mereka pinter membagi waktunya, insya Allah pasti dalam tujuan untuk melaksanakan kegiatan akan tercapai. Jadi seperti itu. Apa tema HUT SMA tahun ini? Oke, jadi kita dalam tema tahun ini, di mana anak-anak menginginkan sebuah adanya gebrakan baru ya, yang mana mereka mengkombinasikan antara education, sport, and talent ya, di mana kita menamakan tahun ini dengan kampanye SMAPES ya, SMAPES, Semansa Education, Sport, and Talent ya, di mana kita ingin agar terlihat eksistensi siswa-siswi kita itu terlihat ya, walaupun di masa pandemi yang serba terbatas, kita menginginkan adanya keaktifan mereka dalam berperan serta, walaupun juga tetap kita gunakan protokol kesehatan ya. Jadi tidak serta-merta kita terbatas pergerakannya, namun juga demi mewujudkan siswa-siswi yang mempunyai orientasi untuk tidak hanya secara akademis, tapi juga mengembangkan minat dan bakat mereka. Potensinya akan kita gali dalam rangka hari ulang tahun kita yang ke-39 ini. Jadi mudah-mudahan aspirasi yang diwujudkan oleh semua siswa dan siswi itu akan bisa kita lihat dari kegiatan HUT tahun ini. Jadi itu mungkin yang bisa kita petik makna dari kegiatan HUT SMA tahun ini. Lomba-lombanya apa saja? Baik, lomba-lombanya ada beberapa lomba ya. Jadi yang dari hari pertama itu ada lomba vokal group ya. Vokal group di sini kita membawa nama sekolah kita, di mana kita punya mars dan himne ya, SMA 1 Hilir. Tapi yang kita lombakan cuma mars Semansa saja ya. Kemudian ada beberapa lomba kegiatan seperti bola mini, itu yang bidang sportnya ya, olahraga. Kemudian juga ada yang kekinian ya, ada TikToknya TikTok education ya, bukan TikTok yang apa ya, yang lainnya yang goyang-goyang bukan ya. Nah itu juga untuk meramaikan ya. Dan satu lagi ada cabang sport yang Bapak kira sangat digemari oleh milenial ya, yaitu adalah lomba e-sport ya, ya di mana yang dipertandingkan adalah cabang e-sportnya Mobile Legends. Iya. Itu kekinian ya Pak ya? Iya, jadi kita juga up to date dengan harus jiwa zaman kita jiwa ya. zaman remaja ini. Iya, betul sekali. Ada pesan mungkin yang bisa Bapak sampaikan perbincangan kita hari ini? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi dalam rangka HUT SMA tahun ini ya, jadi kita melaksanakan kegiatan yang bertemakan SMAPES ya. Jadi Semansa Education, Sport, and Talent ya, di mana dalam rangka HUT SMA yang ke-39 kita ingin mewujudkan eksistensi SMA 1 Hilir ya, walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kita juga mampu mewujudkan yang namanya HUT ini dengan baik, walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Nah, di mana peran serta aktif oleh semua elemen yang ada di sekolah kita mudah-mudahan mampu membawa sekolah ini lebih maju ya, dan juga lebih berkembang ke depannya, sehingga di usia yang ke-39 ini banyak makna yang bisa kita petik ya. Jadi walaupun di tengah pandemi seperti ini tidak membuat ruang gerak kita terbatas. Jadi kita harus mampu berekspresi, berkarya supaya kita terlihat ada ya eksistensi kita. Oke, mungkin itu saja yang mungkin Bapak sampaikan. Nah itu guys, tadi perbincangan kita pagi hari ini. Nah, saya Hasna dan Pak Rizky pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 5 tips efektif belajar di rumah saat pandemi. 1. Rapikan tempat belajarmu agar menambah kenyamanan saat kamu belajar. 2. Membuat to-do list dapat memudahkanmu dalam mengetahui tugas apa yang harus dikerjakan. 3.
Dengan tidak merespon notifikasi yang masuk dapat mempertahankan konsentrasimu. 4. Memperhatikan jadwal belajar agar tidak telat masuk kelas. 5. Refreshing dapat mengurangi stres saat belajar, misalnya dengan melakukan hobimu. Sekian, terima kasih.